Assalamualaikum Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Kevin Ardiana. Saya mahasiswa RPL 2 Asfikisme Sukabumi. Izin saya akan mempraktekkan pengkajian tingkat kemandirian lansia. Salah satu alat ukur atau instrumen dalam menilai kemandirian lansia Bu adalah cut indeks Bu, yang meliputi kemampuan mandiri lansia untuk mandi, berpakaian, toilet, berpindah tempat, kontinen, dan makan. Indeks ini membentuk suatu kerangka kerja Bu untuk mengkaji kehidupan hidup mandiri lansia, atau bila ditemukan terjadi penurunan fungsi maka akan disusun titik fokus perbaikannya. Metode pengkajiannya yang digunakan yaitu dengan wawancara. Jika nenek berkenan, saya izin meminta waktunya sebentar, 10-15 menit. Apakah nenek bersedia? Mau dipanggil nenek apa ibu aja? Ibu aja. Oh, ibu aja. Oh, baik Bu. Ibu perkenalkan, kalau boleh tahu, ibu namanya siapa ya? Ningsi. Oh, Ningsi. Ningsi nama panjangnya siapa, Nek? Ningsi mungkin. Oh, Ningsi aja. Ya udah, kita panggil aja Bu Ningsi aja ya. Nah, oh iya. Jadi tujuan saya ke sini Bu, saya akan melakukan pengkajian indeks. Pengkajian ini tujuan untuk melakukan status fungsi pada klien usia lanjut, pengukuran kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah Nenek bersedia ya? Kalau bersedia, kita mulai ya Nek ya. Ini berbentuk wawancara saja Nek. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan tentang kemampuan nenek atau ibu untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya Nek, ya Bu. Untuk pertama saya akan menanyakan aktivitas mandinya Nek atau ibu. Ibu kalau mandi bisa sendiri atau harus dibantu orang lain? Sendiri masih bisa ya. Kalau misalkan suatu saat dibantu, ada yang gosok punggung nenek atau yang bantu aktivitas buat mandi selain aktivitas yang lain, ada ya di bagian lain yang tidak terjangkau sama ibu ya. Jadi mandi bisa sendiri ya, sebagian bisa bisa sendiri, sebagian juga dibantu. Kalau misalkan berpakaian nenek mengambil baju di lemari sendiri atau memakai pakaian sendiri atau bagaimana tuh kalau misalkan sudah beres mandi? Kalau yang gampang mah diambil sendiri, kalau yang susah bagian atas mah diambil sama orang rumah. Di rumah nenek tinggal sama siapa nih Bu? sama anak. Sama anak, ada yang temennya. Kalau mengancingkan baju juga sama nenek apa dikencingin sama anak? Kalau yang kancingnya besar-besar mah sendiri, yang kecil dibantu. Jadi sebagian masih dibantu ya Nek ya. Alhamdulillah kalau misalkan masih bisa aktivitas sendiri meskipun sebagian dibantu. Nah untuk misal nenek ke kamar mandi keluar masuknya sendiri atau dibantu orang lain? Kadang sendiri, kadang dibantu juga. Yang dibantu juga kalau kesulitan minta tolong juga keluarga anak ya. Nah, bagus, alhamdulillah ya kalau misalkan masih bisa beraktivitas sendiri. Harus bisa ya Nek ya, bisa aktivitas sendiri tanpa harus meminta bantuan anak ini. Oh iya Nek, terus kalau misalkan nih nenek lagi tidur nih, terus bangun mau duduk, terus jalan berpindah dari tempat tidur ke kursi misalnya duduk nih, nenek bisa sendiri atau harus dibantu? Sendiri ya, sudah bisa aktivitas bisa sendiri ya kalau duduk sama bangun ya, harus dibantu. Kalau misalkan nenek sudah duduk kemudian jalan ke kursi, berpindah dari kursi satu ke kursi lain, itu harus dibantu. Misal ada kakinya nih setelah bangun dari kursi mau pindah ke kursi yang lain, harus minta tolong dulu ke anak atau bisa sendiri nih? Sendiri. Bisa sendiri. Caranya gimana nanti pegangan sama kursi lain biar tidak jatuh? Pegang ke tembok. Pegang ke tembok. Untuk berikutnya mohon maaf Nenek,
kalau misalkan di toilet nih pakai toilet duduk apa jongkok nih? Jongkok. Toilet jongkok. Berat pegal kaki kalau jongkok. Ada dua. Oh ada dua, tapi sering yang digunakan itu toilet jongkok apa toilet duduk nih? Kadang yang duduk, kadang yang jongkok. Jadi masih bisa aktivitas toileting di toilet jongkok. Oh, alhamdulillah ya kalau begitu ya. Aktivitasnya masih bisa tanpa dibantu. Kalau menyiram sehabis buang air besar sama nenek sendiri apa harus minta tolong juga ke anak? Suka sendiri. Suka sendiri, jadi harus minta bantuan ke anak ya. Suka pegel nggak sih nih kalau misalkan nanti setelah duduk lama atau jongkok lama? Kalau kelamaan cukup pegel. Suka pegang minta tolong juga ke anak akhirnya. Dan terakhir ini nenek saat makan malam, kalau nenek ngambil makanan atau menyiapkan makanan, kalau sudah selesai makan membereskan dirinya sendiri atau perlu dibantu atau minta tolong ke anak untuk dibersihin. Kalau udah habis makan langsung disimpan, nanti diberesinnya dibantu sama orang rumah. Sama anak makan ke sendiri ya, disuapin gitu ya. Sendiri. Alhamdulillah bisa proses sendiri. Nah, ternyata berdasarkan pekerjaan ini nenek atau ibu termasuk yang masih bisa aktivitas sendiri ya, nggak harus dibantu. Dari ke-6 pertanyaan ini nenek masih bisa melakukan aktivitas dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah untuk itu jarang-jarang nenek pasien umur nenek udah punya anak, udah punya cucu masih aktivitas dengan sendiri tanpa harus bantuan orang rumah atau anak nenek. Nanti kedepannya mudah-mudahan ada aktivitas yang lain selain aktivitas yang di rumah, misal nenek jalan-jalan ke depan nggak harus ditemenin anak sama cucu. Nah kalau misalkan nanti nenek ada waktu boleh kita berbincang-bincang kembali jadinya kita kaji kembali aktivitas nenek sebelum nenek sudah di rumah. Ternyata menyenangkan juga ngobrol sama nenek, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap sehat nenek ya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Sehat selalu, mudah-mudahan panjang umur nek. Untuk pertemuan selanjutnya nenek bisa kapan kali? Mau sore biar agak lenggang ya waktunya nek. Mau jam berapa nek? Habis asar aja. Boleh nek. Kita ketemu di sini di rumah nenek kembali. Habis asar, saya asar jam kira-kira jam 4 ya nek ya. Kalau begitu saya izin pamit nih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.